Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ilang Lestari dengan NIM K202101062, mahasiswi dari program studi S1 Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Mandala Waluya. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai penyakit diabetes mellitus. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit di mana kadar gula di dalam darah itu tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Insulin sendiri itu adalah hormon yang dibuat oleh pankreas yang zat utamanya sangat bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah. Insulin menyebabkan gula berpindah ke dalam sel tubuh sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Kemudian ada beberapa tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, berat badan yang menurun drastis. Yang kedua, sering merasa ingin buang air kecil. Yang ketiga, rasa lapar yang berlebihan. Dan yang keempat, rasa haus yang berlebihan. Selain itu, ada beberapa gejala lain dari penyakit ini. Yang pertama, luka yang lambat sembuh. Yang kedua, mata kabur. Dan yang ketiga, mudah lelah. Kemudian ada faktor risiko dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama, faktor melahirkan lebih dari 4 kg. Yang kedua, dislipidemia. Yang ketiga, faktor keturunan. Yang keempat, faktor usia lebih dari 40 tahun. Yang kelima, faktor diet yang tak sehat dan kurang beraktivitas fisik. Dan yang kelima, faktor kegemukan. Selanjutnya ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyebabkan penyakit diabetes. Yang pertama, banyak mengonsumsi makanan yang mengandung minyak seperti gorengan. Yang kedua, banyak minum minuman yang bersoda. Yang ketiga, kurangnya pola tidur yang teratur. Yang keempat, stres atau banyak pikiran. Dan yang kelima, merokok yang secara berlebihan. Kemudian ada beberapa komplikasi dari penyakit diabetes mellitus, antara lain kerusakan jantung, kerusakan saraf, kerusakan ginjal, kerusakan dan kematian jaringan, kerusakan pembuluh darah, disfungsi seksual, dan katarak atau kebutaan. Kemudian kita juga perlu mengetahui bagaimana mencegah komplikasi dari penyakit diabetes mellitus. Yang pertama yaitu minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan. Yang kedua, jaga kadar gula darah atau tes rutin kadar gula darah dan check up. Yang ketiga, makan sehat dan memperbanyak konsumsi sayur dan buah, kurangi lemak, gula, dan makanan asin. Yang keempat, beraktivitas fisik secara teratur. Yang kelima, waspada infeksi kulit dan gangguan kulit. Yang keenam, periksa mata secara teratur. Dan yang terakhir, waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi dan luka pada bagian bawah kaki, dan konsultasikan kepada dokter atau tenaga kesehatan untuk mendiskusikan bagaimana menghindari komplikasi dan cara penanganannya jika memiliki beberapa komplikasi. Selain itu, kita sangat perlu mengetahui bagaimana cara mudah mencegah diabetes. Salah satunya antara lain, yang pertama, cek kadar gula darah secara teratur, di mana kita melakukan pengecekan gula darah secara teratur. Hal ini sangat penting untuk mendeteksi diabetes secara dini sehingga dapat segera ditangani dan meminimalisir kemungkinan terjadinya komplikasi. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan yang baik, di mana
kita tidak boleh mengonsumsi makanan yang banyak mengandung gula, lemak atau minyak dan garam secara berlebihan. Cara yang ketiga yaitu menjaga berat badan ideal. Dan cara yang keempat, latihan jasmani secara teratur, di mana kita berolahraga selama 150 menit per minggu dengan latihan aerobik sedang atau selama 90 menit per minggu dengan latihan aerobik yang berat. Latihan tersebut dapat dibagi 3 hingga 4 kali per minggu. Baik, itulah tadi yang bisa saya paparkan mengenai penyakit diabetes mellitus. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi